Betul. MLI di tangan Anda harus bergerak dengan matang. Betul. Yakin itu masih bisa? Yakin, Pak. Dari mana posisi yakin gitu loh? Karena gini, perusahaan baru. Kemudian ya kalau kita bilang, kamu tuh cuci piring jadinya nantinya. Memoles rumah yang baru tuh kan catnya kurang atau furniturnya kurang, ini kan berat gitu loh membuat. Dan abis memulai terus mempertahankan dan mengembangkan. Saya tahu walaupun saya bukan orang Jawa Barat, tapi saya cinta dengan Jawa Barat karena saya tahu kulturnya itu Jawa Barat itu seperti apa. Karena Jawa Barat itu tidak suka di PHP, itu pertama, dan dia butuh ketegasan. Nah, makanya kita kembali ke perusahaan lagi. Nah, ini kan kulturnya hampir rata-rata, cuman saya sendiri yang bukan orang Jawa Barat. Lalu mau bagaimana cara kamu memimpin mereka nanti dan kamu bisa mempertahankan itu semua? Mungkin step by stepnya yang saya lakukan adalah kepercayaan, Pak. Oke. Kita memberikan kepercayaan. Oke. Pertama, kita dengerin aja dulu apa yang ingin mereka inginkan. Oke. Kita nggak bisa seperti datang seperti dukun, Pak, ini harus kayak gini. Oke. Kita harus mencari itu dulu. Kita gali potensi. Kita bukan dukun ya. Iya. Jadi bisa memprediksi, Betul. terus bisa menganalisis, terus kemudian sebenarnya itu adalah kerjasama, itu adalah informasi. Betul. Membangun informasi dan kepercayaan dan akhirnya bisa, dan akhirnya nanti tetap jadi dukun juga, gitu kan. Tapi belajar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketemu kembali dengan kami di Jendela Siliwangi. Teman-teman Jendela Siliwangi, hari ini saya bersama sahabat saya masih di Jabar bersama Kang Eri. Oke. Eri ya? Ya, betul. Oke, Assalamualaikum Kang Eri. Assalamualaikum, Pak. Ya, Pak. makasih udah mau singgah ke Jendela Siliwangi. Terima kasih, Pak. Dengan kami memiliki podcast Jendela Siliwangi, kami berharap Sri Kandi dan putra-putri Jawa Barat terutamanya bisa sampai go internasional kalau bisa didengar banyak orang tentang kegiatan ini. Dengan wadahnya Jendela Siliwangi, kami berharap juga supaya memiliki pembicaraan-pembicaraan yang sangat luar biasa. Bang Eri, kalau boleh akrabnya dipanggilnya apa sih? Saya lebih akrab dipanggil Ray, Pak. Ray, Iya, oke. betul. Bang Ray Iya, jadinya Ray, ya. iya. Bang Ray, selama ini kegiatannya ngapain? Untuk saat ini saya aktif di Kementerian Tenaga Kerja sebagai Ketua Jalur Vokasi. Dan selain itu juga saya di MLI Oke, sebagai oke. Project Manager. Oke. Dan tentunya dengan kedua kesibukan itu saya harus bisa membagi waktu tentunya di bidang satu dan lainnya. Oke. Kita harus tetap profesional. Oke. Jadi gini, dalam dunianya Bang Ray sendiri tantangannya banyak nggak sih biar supaya adik-adik kita tuh tahu di Jendela Siliwangi? Wah, tantangan itu ada aja dan tantangannya banyak. Jadi sebagaimana kita kuat menghadapi tantangan tersebut. Oke. Terkadang tantangan itu datang tanpa kita duga, Pak. Oke, contohnya seperti apa nih biar supaya nggak gantung nih? Oke. Jadi, contohnya gini, Bang Ray itu tantangan yang paling berat dulu deh, baru nanti kita cerita yang paling ringan dulu. Di Kemenaker atau di MLI dulu? Iya, di Kemenaker dulu. Oke. Karena kalau di MLI itu kan, kalau kita katakan itu sebagai umum ya. Betul. Project manager tantangannya adalah bagaimana mengembangkan satu perusahaan dan itu menjadi satu kategori yang baik. Tapi kalau di dunia ketenaga kerjaan, belum tentu semuanya orang bisa memiliki porsi tantangan challenge yang sama seperti kayak Bang Ray buat. Betul. Gimana tuh kira-kira? Tantangan yang sering terjadi di Kemenaker itu terutama adalah tantangan dari dunia kerja. Dunia kerja yang semakin menipis, terus Oke. juga dengan generasi bisa dibilang Gen Z ya. Oke. Gen Z itu kadang-kadang Gen Z ini memiliki latar belakang mulai dari orang-orangnya pada nggak Oke. settle lah, terus Oke. juga mereka komunikasinya buruk, tidak bisa negosiasi. Oke. Sebenarnya saya tidak menyalahkan mereka, Oke. tapi kita bahas juga perusahaannya seperti apa. Terkadang perusahaan akan juga yang lebih ingin, inginnya kayak gini, kayak gini. Betul, kayak gini. betul, Kita betul. tidak bisa menyalahkan satu pihak saja. Oke, karena memang harus saling menguntungkan kan. Betul. Tantangannya bagaimana membuat perusahaan itu juga percaya kepada kita. Karena apa bilang? Belum tentu juga semua 100%. Betul. Kita menyuguhkan tenaga-tenaga pelatihan yang sudah kita sampaikan dan sudah diberitahukan edukasinya oleh negara. Iya. Tetapi masih juga di posisi yang kadang-kadang ya memang itu tergantung dari kita semuanya. Betul. Makanya Prabowo mau mengatakan buatlah gizi baik daripada buruk biar IQ-nya malah bertambah. Tapi kalau nggak ada skill juga repot juga. Betul. Betul. Gimana itu Bang Ray? Jadi kalau misalnya gini, pernah nggak sih Bang Ray itu berseteru dengan teman-teman yang Gen Z yang ingin mencari pekerjaan yang layak?
Berseluruh kami sering, jadi kami melakukan discuss dengan beberapa orang di satu pintu. Tentunya trigger utamanya saya sebagai ketua Jalur Vokasi, saya mengobrol. Jadi saya memberikan pelatihan. Jadi kalau misalnya dunia lo bukan kerja, ya udah lo usaha. Bahwa bukan dunia lo bekerja, ya usaha. Betul. Gitu. Usaha saya harus ada modal bang, harus kayak gini. Kita nanti panggil mana nih dari yang mau nyumbangnya, donaturnya siapa yang akan nyumbangnya, tapi benar nggak, serius nggak? Orang-orang Gen Z itu pinter bang, pinter sekali. Dalam artian mereka mengetahui yang namanya gadget itu mencari uang seperti apa, dia paham. Ya, betul. Lebih, kalau misalnya bikin video itu dia lebih baik dari generasi saya mungkin. Tapi kalau misalnya dia pinter pun, kalau nggak dia tempatkan pada tempatnya juga sama juga bohong. Betul. Jadi teman-teman Jendela Siliwangi, tadi kata Bang Ray, beliau ini juga udah banyak malang melintang di dunia pekerjaan dan usaha. Jadi masih ada kesempatan kita untuk mengasah sebagai Gen Z, kita untuk mengasah diri kita, bagaimana kekurangan dan kelebihan kita. Sehingga kita nggak menjadi kuli terus di perusahaan. Dan kita bisa membuka usaha dengan cara kita sendiri. Next ke depan kita tuh punya brand sendiri kan jadinya. Walaupun brandnya jasa di bidang kita sendiri. Nah, kalau masih seputaran tenaga kerja tadi ya, kemudian tentang masalah kedisnakeran, apa yang sering ditantangi dengan kebijakan terhadap pekerjaan kebijakan dan dengan teman-teman Gen Z? Apa yang menjadi tantangan paling terbesar? Pertama adalah skill. Terkadang skill yang kita miliki mungkin perlu ditunjang dengan skill-skill yang lain. Contoh, kami di Kemenaker atau di BBPVP Bandung, kita melatih teman-teman untuk supaya bisa skillnya bagus dan memiliki sertifikat BNSP apabila dinyatakan lulus. Namun terkadang mereka kalah saing karena pendidikan mereka adalah kuliah dan sebagainya. Tapi saya berani main di skill. Skill kita boleh dari tingkat pendidikan kita bisa lebih tinggi mereka. Tapi kalau misalnya secara skill kita berani adu lah. Jadi kalau misalnya di skill kita berani adu. Tapi kalau masalah pendidikan, kemudian dia akademis, kemudian atau dia diploma atau S1, ya mungkin enggak semua orang juga. Dan dia makanya akhirnya ngambil BNSP karena justru dia nggak bisa kuliah di atas 60 sampai 70 juta. Kan begitu. Mama satu semester 6,6 juta, kemudian bayar pembayaran pembangunan dan lain-lainnya habis umpamanya ratusan juta, dia di sini nggak mampu gitu. Karena dia sambil bekerja, pasti otomatis buat biaya hidup kosan, kemudian bayar motor, kemudian dia ngasih orang tuanya, kan begitu. Jadi ya dengan cermatnya itu yang setara dengan skill tadi yang diakui oleh negara, makanya ada BNSP itu tadi. Tetapi ya memang kalau misalnya kita belajar BNSP, kalau kita betul-betul nggak belajar dan hanya cuma ikut-ikutan yang penting dapat sertifikat, agak repot juga. Jadi kita juga skillnya, itu tergantung dari humannya juga ya, individualnya. Maka sedikit complicated ya kalau misalnya kita mengatur. Jadi gini loh, nggak bisa memasukkan cara berpikir kita ke orang lain dan orang lain nggak bisa ngikutin pikiran kita. Setuju nggak sih? Setuju Pak, setuju banget. Berapa banyak pernah dicetak dalam 1 tahun kira-kira untuk bagaimana adik-adik kita ini punya prestasi? Jadi targetnya dalam 1 tahun tuh berapa orang gitu? Untuk target kita dari BNSP itu karena kita di situ ada 4 jurusan, kita sampai ribuan, bahkan ada sekitar 1.500. Sebentar, kita mencapai sampai ribuan. Ada 4 jurusan. Jurusannya apa aja kalau kita boleh tahu? Kalau kita boleh tahu jurusan yang ada di BNSP, itu di Bandung ya? Bandung. Di Jalan Gatot Subroto kita ada otomotif. Otomotif itu dibagi-bagi, ada mesin forklift, perbaikan bodi ringan, bodi repair dan lain sebagainya. Itu otomotif. Yang kedua? Yang kedua ada teknik TIK, teknik informasi komunikasi. Informasi komunikasi. Itu contohnya dia membuat apa tuh? Ini kayak gini nih. Jadi kayak podcast, buat video gitu ya. Konten kreator, video editor. Wah, itu lebih banyak menggemari dong itu ya? Banyak, sangat banyak sekali. Digital marketing. Itu sangat menarik. Sangat menarik ya. Terus berarti yang ketiga apa? Kita di sana juga ada yang namanya manufaktur, Pak. Manufaktur kayak bubut dasar, mesin fresh dan lain sebagainya. Jadi barangkali teman-teman yang butuh banget tentang yang namanya dunia kerja industri, silakan cari tahu di BBPVP Bandung. Jadi BBP Bandung itu dan Gatot Subroto. Dan itu kalau misalnya pengen lebih mau dalam lagi bisa ngambil informasi ke sana atau bisa ngubungin Bang Ray. Jangan lupa gitu loh. Nah, atau
Follow kontennya kita nanti di Jendela Siliwangi. Jadi biar supaya bisa saling interaktif. Gitu loh. Yang keempat apa tuh? Yang terakhir adalah teknik pendingin, Pak. Teknik pendingin itu chiller berarti ya? Jadi kayak chiller, showcase, AC, oke. Gitu. Jadi itu yang sederhana juga ya, tapi ada juga yang lebih besar juga ya? Ada, kita Dan integrasi. dia mulainya tuh gimana sih? Dari mulai nol tuh dia daftar itu? Oh, dari mulai nol kita biasanya membuka pendaftaran baru. Oke. Kita seringnya kami mensosialisasikannya di internet, sosial media. Karena jejaring sosial media itu sangat lumayan ya Pak ya, berefek terhadap anak-anak muda zaman sekarang. Ya karena bisa PT-nya bisa muncul terus itu kan. Setelah mereka melihat, mereka bisa daftar secara langsung. Teknik pertama daftar langsung. Setelah daftar langsung, mereka ngisi kelengkapan, ada tes SI dulu, pilihan berganda. Pilihan berganda mereka selesai, nanti setelah selesai nanti ada seleksi yang lolos siapa. Terus setelah itu mereka akan interview, Pak. Interview itu nanti setelah beres, nanti di situ akan ada hasilnya. Jadi setelah interview ada hasilnya, baru Anda bisa mengikuti langkah selanjutnya. Menjadi siswa atau sebagai pelajar atau sebagai pelatihan di BNSP. Dan seperti itu ya. Tapi harganya terjangkau kan? Itu free. Oh, free. Waduh. Sahabat-sahabat Jendela Siliwangi, Bang Rey mengatakan, mari yang memiliki kemampuan skill baik itu dalam bidang teknik, kemudian multimedia, kemudian mau bentuk manufaktur, dan kemudian ada yang lainnya dari 4 ini. Silakan, segera aja datang dan gratis ya. Gratis kan? Sangat gratis, itu dibiayain oleh pemerintah. Dan akan disertifikasi. Berlaku berapa lama sertifikat tersebut? Itu BNSP itu berlaku 3 tahun Pak. 3 tahun, berarti itu bisa diperpanjang lagi? Bisa diperpanjang. Bisa diperpanjang, kemudian bisa terinikan. Bisa di-upgrade lagi, kalau misalnya itu kan BNSP ada tingkatannya juga Pak. Dari tingkatan yang mula, madya, utama. Jadi kalau misalnya gini, sekarang ini, posisi di tahun 2024 akhir. Dari 4 jurusan ini mana yang lebih banyak saat ini? Untuk saat ini digital marketing, Pak. Digital marketing. Digital Kasih kopelan sedikit, apa yang mereka pelajari di digital marketing? Digital marketing kita mempelajari tentang SEO. SEO, terus juga analisanya kita pelajari apa saja sih cara yang bagus untuk membuat iklan, jam berapa kita harus tayang. Jadi sampai sedetail itu. Sampai sedetail itu ya? Jadi jam berapa kita mesti tayang, kemudian konten yang layak juga diperiksa. Layak atau tidaknya naik ini seperti apa, dan ada nggak menjurus ke arah sana untuk kita jual, kan seperti itu. Cukup kita berbicara di ketenagakerjaan. Terus kenapa mau ke perusahaan lagi? Sementara ngurusin rakyat juga udah enak gitu. Ibarat kata gini loh, kita mengabdi sama negara, kan kita juga banyak. Tapi ya memang kalau mengabdi sama negara tuh nggak ada kaya-kayanya Pak. Jadi mulai kalau mau jadi kaya jangan ngabdi sama negara. Kecuali kalau nggak tanda-tanda quote and quote lah ya, seperti itu. Nah, kenapa mau lari ke perusahaan sehingga mau memimpin MLI? Saya di MLI itu saya mempunyai keinginan dan kegigihan yang kuat, sehingga saya terobsesi supaya ini tuh gimana caranya supaya maju. Makanya saya adalah orang yang ingin terus berkembang. Dan saya juga ingin menularkan ilmu saya terhadap teman-teman dan mungkin adik-adik saya. Adik-adik di bawah. Siap, betul. Dan itu akhirnya pacuan. Acuan Pak. Acuannya seperti itu. MLI di tangan Anda harus bergerak dengan matang. Yakin itu masih bisa? Yakin Pak. Dari mana posisi yakin gitu? Karena gini, perusahaan baru. Kemudian ya kalau kita bilang kamu tuh cuci piring jadinya nantinya. Memoles rumah yang baru tuh kan aduh nih catnya kurang atau furniturnya kurang, ini kan berat gitu loh membuat. Dan abis memulai terus mempertahankan dan mengembangkan itu kan sangat luar biasa. Apakah masih ada di zaman sekarang ini orang-orang seperti itu? Saya pengen tahu aja gitu loh, biar supaya gini loh. Jendela Siliwangi, putranya Jawa Barat, itu tidak pernah dia mengeluh. Yang setahu saya, selama saya sekian tahun ada di Jawa Barat, satu sangat tahu. Mau dia dari ekonomi kecil, ekonomi yang menengah, sampai yang tinggi. Mereka itu selalu menjaga kultur dan menjaga yang namanya budaya yang sangat besar. Saya tahu, walaupun saya bukan orang Jawa Barat, tapi saya cinta dengan Jawa Barat. Karena saya tahu kulturnya itu Jawa Barat itu seperti apa. Karena Jawa Barat itu tidak suka di PHP, itu pertama, dan dia butuh ketegasan. Nah, makanya kita kembali ke perusahaan lagi, ya tadi. Nah, ini kan
kulturnya hampir rata-rata, cuman saya sendiri yang bukan orang Jawa Barat. Lo tuh mau bagaimana cara kamu memimpin mereka nanti dan kamu bisa mempertahankan itu semua? Mungkin step by stepnya yang saya lakukan adalah kepercayaan, Pak. Oke. Kita memberikan kepercayaan. Oke. Pertama, kita dengerin aja dulu apa yang ingin mereka inginkan. Oke. Kita nggak bisa seperti datang seperti dukun, Pak, ini harus kayak gini. Oke. Kita harus mencari itu dulu. Kita gali potensi. Kita bukan dukun ya. Iya. Bisa memprediksi, Betul. terus bisa menganalisis, terus kemudian sebenarnya itu adalah kerjasama, itu adalah informasi sih sebenarnya. Membangun informasi dan kepercayaan dan akhirnya bisa, dan akhirnya nanti tetap jadi dukun juga, gitu. Tapi belajar dulu. Iya, betul. Nah, terus kamu bisa meyakinkan mereka dengan lewat seperti itu. Meyakinkan itu kita perlu proses, tapi saya bisa. Dalam artian kita bisa, kita harus dekat dengan orangnya, kita harus ngobrol. Jadi kita mendapatkan chemistry-nya. Dan kita buktikan kerja jujur kita, kerja nyata, agar orang itu bisa balik lagi ke kantor seperti itu. Kalau kamu memimpin dengan kamu dipimpin, ya. Garis bawah ya, dengan kamu memimpin, terus kamu dipimpin, kamu lebih banyak sehari-harinya kehidupan kamu dalam bekerja, dipimpin atau memimpin? Saya lebih dipimpin, Pak. Dipimpin? Iya. Berarti sekarang kamu memiliki pengalaman, kamu memimpin. Iya. Terus ini bisa kalau kamu kolaborasikan dengan tim yang masih kecil banget gitu ya, small people gitu ibaratnya. Tapi dengan keinginan yang tumbuh tadi, kamu harus memimpin dan kamu harus bergerak. Bagaimana kamu meyakinkan, tadi udah kamu jawab seperti itu. Dan pangsa pasar sekarang ini persaingan sangat luar biasa. Berarti yang paling penting adalah kita harus punya yang namanya inovasi-inovasi terus. Karena kalau kamu nggak bisa berinovasi, kalah kita. Dan satu lagi, kamu nggak bisa membimbing adik-adik itu yang ada di BNSP itu tadi. Itu makanya kepersonalitian kita tuh kuat, maka sehingga terjadi hal seperti itu. Terus gini, apalagi yang membuat kamu yakin sehingga kamu masih bisa stay, kemudian kita bisa berkolaborasi? Kita perusahaan di sini banyak, Pak. Otomatis perusahaan itu butuh ide-ide segar untuk menjual produknya melalui advertising atau iklan-iklan yang ada seperti itu. Tinggal kita bagaimana mengemas segala sesuatu iklan yang dia inginkan menjadi menarik, sehingga berbeda dari yang lain. Sehingga kita bisa menjadi tolak ukur untuk orang-orang lain. Seperti itu. Itu kan secara struktur ya, materi. Itu mungkin kamu bisa kuasai, karena memang sehari-harinya. Betul. Ada lagi nggak sih, kenapa kamu ingin bertahan di... Karena ini dunia baru buat saya, Pak. Dunia baru? Betul. Dunia baru buat saya. Kalau saya yang lihat kamu, kenapa kamu bertahan, adalah komunikasi. Komunikasi itu lancar, kemudian komunikasi itu baik. Semuanya pasti akan terdukung. Tapi kalau komunikasi itu sudah tidak lancar dan di sini mampet dan tidak tahu ada juntrungannya, pasti otomatis itu tidak akan pernah bisa berjalan. Kamu sepakat nggak sih seperti kayak begitu? Sepakat sekali. Karena saya pernah dengar selentingan gitu ya, kamu tuh bertahan karena komunikasi. Jadi contohnya orang-orang di ML itu masih segar, masih fresh, dan komunikasi itu masih bisa berjalan. Dan satu lagi, seorang pemimpin kalau tidak bisa menjalankan dan mengkreatkan informasi ini dan masih ada yang tertutup, berarti ini perusahaan tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Betul. Kan seperti itu. Betul, Pak. Maka justru perusahaan itu butuh keterbukaan sama pemimpin-pemimpin yang dia percaya di dalam areal ini agar semuanya itu diorangi. Setelah diorangi, jadi freshing kita untuk memimpin pasti akan terjaga. Benar nggak sih? Benar, Pak. Nah itu adik-adikku semuanya yang ada di Jendela Siliwangi, Bang Rey itu seperti itu. Jadi menyampaikan beliau lebih sering dipimpin. Terpimpin. Sekarang dia mau memimpin. Makanya memimpin itu mesti harus dengan belajar sungguh-sungguh, dengan kekuatan dan rajin dan fokus. Itu yang benar sekali kan? Betul, Pak. Seperti itu kan? Setuju, Pak. Apa arti kerja buat Bang Rey? Bagi saya, kerjaan itu adalah suatu amal ibadah, Pak. Yang hasilnya kita bisa nikmati dan orang-orang juga bisa nikmati bersama. Kerja itu adalah ibadah. Betul. Ibadah itu adalah amal. Amal itu bukan hanya karena duit, tapi amal itu dari hati. Betul. Bang Rey, terima kasih udah mau singgah di Jendela Siliwangi. Semoga ke depan ketenaga kerjaan dan MLI bisa berkolaborasi. Dan kita bisa mengembangkan lebih banyak pelatihan-pelatihan ini. Karena dunia pendidikan itu sangat dibutuhkan. Dunia pendidikan nyata itu sangat dibutuhkan. Dengan motonya kita keterbukaan itu sangat luar biasa. Saya yakin dengan adanya keterbukaan semua pasti akan happy.
Sekali lagi terima kasih Bang Rey. Terima kasih, Bang. Semoga kita bisa ketemu di episode berikutnya. Oke. Sahabat-sahabat Jendela Siliwangi, terima kasih, sampai ketemu. Dan saya senang sekali baru berbicara dengan Bang Rey. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng ya, dan biar supaya dibagikan dengan yang lain. Jangan lupa komen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.